Kemudian waruknus tsalis, dan rukun yang ketiga min arkanil iman, dari rukun-rukun iman, antuk mina, yaitu engkau beriman bikutubihi, dengan kitab-kitabnya Allah Ta'ala, maha luhur Allah, maha tinggi Allah. Terus al-munazzalati, yang diturunkan kitab-kitab tersebut ala anbiya'ihi, terhadap nabi-nabinya. Wa ma'nal iman, dan makna beriman atau makna iman bil kutubi, dengan kitab-kitab, yaitu at-tasdiqu, membenarkan, bi annaha, bahwasanya kitab-kitab tersebut kalamullah, itu adalah kalam-kalamnya Allah, al-munazzali, yang diturunkan ala rusulihi, terhadap rasul-rasulnya alaihi musholatu wassalam, semoga sholawat atau rahmat dan keselamatan tetap atas mereka. Wa anna kullama tadammanathu, dan bahwasanya setiap sesuatu tadammanathu, yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut, hakun, itu hak atau benar. Wa nuzuluha, dan adapun turun-turunnya atau cara turunnya malaikat tersebut atau cara diturunkannya kitab-kitab tersebut, bi angkanat, itu seperti halnya ada maktubatan, yaitu ditulis alal alwahi, di atas papan, kat taurati, seperti halnya kitab Taurah, au masmu'atan, atau didengarkan, minas sam'i, dari pendengaran, bil musyahadah, dengan tatap langsung, kama fi lailatul isra'i wal mi'raj, seperti halnya yang terjadi di malam Isra wal Mi'raj. Au min wara'i hijabin, atau dari belakang hijab, kama waqa'a, seperti halnya yang terjadi li sayyidina Musa, kepada Nabi Musa, fituri, di gunung Tur Sina. Au min malakin, atau dari perantara malaikat, musyahadin, yang bertatap langsung, kama kana, seperti halnya ada Jibril, yaitu malaikat Jibril, yakti, datang, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang ketiga dari rukun-rukun iman itu adalah beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Nah, apa yang dimaksud beriman dengan kitab-kitabnya Allah? Jadi makna kita beriman kepada kitab-kitabnya Allah itu adalah kita harus membenarkan bahwasanya kitab-kitab tersebut itu adalah kalamullah. Itu adalah memang firman-firmannya Allah, bukan karangan-karangan dari nabi-nabinya. Kita harus membenarkan bahwasanya itu memang kalamullah yang diturunkan melalui perantara para nabinya. Dan kita harus meyakini bahwasanya apa yang disampaikan di dalamnya itu adalah benar, sekalipun mungkin kita sekarang belum bisa untuk memahami. Tapi yang penting kita yakin apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut itu pasti benar. Apa yang disebutkan di dalam kitab Al-Qur'an, contohnya yang kitabnya kita ya, apa yang diturunkan di dalam Al-Quran, kita harus meyakini bahwasanya itu pasti benar. Sekalipun toh kita sekarang dengan ilmu, dengan kadar otak yang kita miliki sekarang itu belum bisa memahami secara full apa yang dimaksud dari Al-Quran. Tapi yang penting kita yakin dulu, Al-Quran ini enggak mungkin salah. Al-Quran ini pasti benar, karena ini adalah kalamullah, ini adalah firmannya Allah. Enggak mungkin salah, enggak mungkin menunjukkan kepada keburukan. Ini pasti benar. Sekalipun mungkin kita sekarang masih belum bisa memahami sepenuhnya, kita masih nggak paham apa yang dimaksud di dalam Al-Quran. Yang penting kita memiliki keyakinan dulu bahwasanya apa yang dimaksud di dalam Al-Quran itu pasti benar. Dan kalau kita nggak memahami itu ya karena dhaifnya atau karena lemahnya akal kita atau minimnya keilmuan kita. Jadi seperti itu. Nah, adapun firman-firman Allah tadi itu cara turunnya atau cara diturunkannya itu bermacam-macam. Ya, ada yang diturunkan di papan, dalam artian sudah langsung maktub, sudah ditulis di papan, jadi tinggal diambil dan dibaca, seperti halnya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Itu cara diturunkannya langsung maktub. Nabi Musa menemukan di sebuah papan yang sudah diberi tulisan atau dituliskan di situ firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Atau ada yang diturunkan
secara langsung oleh Allah kepada nabinya, seperti halnya yang diturunkan kepada Allah kepada Nabi Muhammad ketika malam Isra Mi'raj. Itu tanpa perantara, tanpa penghalang, langsung Allah menyampaikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang diturunkan tapi pakai penghalang, pakai hijab, seperti halnya yang diturunkan kepada Nabi Musa ketika di Tur Sina, yang mana ketika itu Allah bertakalam berbincang dengan Nabi Musa, tapi ketika itu Allah masih memberikan hijabnya atau masih diberi pembatas atau penutup. Jadi Nabi Musa itu tidak secara langsung bertatapan dengan Allah. Nah, itu pun Nabi Musa juga pengen kan memiliki permintaan bahwasanya ingin bertatapan langsung dengan Allah, tapi Allah berkata bahwasanya Nabi Musa tidak akan kuat. Lalu disuruh coba untuk melihat gunung tersebut. Kalau memang Nabi Musa itu kuat untuk melihat gunung tersebut, maka mungkin Nabi Musa akan kuat untuk melihat Allah dengan tanpa hijab. Maka kemudian katanya dibuka satu hijabnya Allah, yang dikatakan bahwasanya itu ada lebih dari satu hijab. Entah itu 27 atau 70 hijab yang ketika itu berada di antara Allah dan Nabi Musa. Cuma dibuka satu hijab, belum semua hijabnya, maka gunung itu langsung hancur lebur. Dan ketika itu Nabi Musa seketika pingsan dan berteriak. Maka kemudian ketika bangun, Nabi Musa langsung bertaubat dan meminta maaf, tidak akan meminta hal tersebut lagi. Jadi itu Nabi Musa. Nabi Musa masih bertatap tidak kuat untuk bertatap langsung kepada Allah, padahal itu masih dengan hijab, belum semua hijabnya dibuka. Tapi khususiyah atau kekhususan Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad diberi kekhususan untuk bertatap langsung dengan Allah tanpa ada hijab di antara Allah dan Nabi Muhammad. Itu adalah khususiyah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Makanya ketika Lailatul Isra wal Mi'raj, ketika sudah nyampe Sidratul Muntaha dan Rasulullah itu akan bertatap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril itu tidak berani mengantarkan. Kenapa? Ketika ditanya oleh Nabi Muhammad, "Kenapa engkau tidak ikut untuk bertatap langsung dengan Allah?" Katanya, kalau malaikat Jibril itu bertatap langsung kepada Allah, maka tubuhnya akan terbakar, karena malaikat Jibril tidak diberi kekhususiaan atau tidak diberi keistimewaan untuk mampu berhadapan langsung dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad itu diberi khususiyah, diberi keistimewaan untuk mampu berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya penghalang atau hijab. Jadi seperti itu. Dan ada juga ya yang masyhur atau yang paling banyak terjadi itu adalah diturunkannya firman Allah itu melalui perantara malaikatnya, yaitu malaikat Jibril, seperti halnya yang banyak didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahyunya itu dihantarkan oleh malaikat Jibril kepada para nabinya sallallahu alaihim wasallam ajmain. Jadi seperti itu. Kemudian wajibu dan wajib ma'rifatu arba'atin minha, untuk mengetahui 4 kitab minha dari kitab-kitab tersebut tafsilan secara terperinci. Wahya, dan 4 kitab tersebut adalah yang pertama At-Taurah. Wa unzilat ala Sayyidina Musa, dan diturunkan Taurat tersebut ala Sayyidina Musa kepada Nabi Musa. Wa tsani Az-Zabur, yang kedua itu Zabur. Wa unzila, dan diturunkan Zabur itu ala Sayyidina Daud kepada Nabi Daud. Lalu yang ketiga Al-Injil. Wa unzila, dan diturunkan kitab Injil itu ala Sayyidina Isa kepada Nabi Isa. Yang keempat Al-Furqan, wa huwa Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Wa unzila, dan diturunkan Al-Quran tersebut ala sayyidil awwalin, terhadap pemimpinnya orang-orang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang akan datang, yaitu Muhammadin habibi rabbil alamin, kekasihnya Tuhan alam semesta, sallallahu alaihi wa alaihim ajmain. Jadi sebenarnya
sama seperti malaikat, kitab yang diturunkan kepada nabi-nabinya itu ada banyak dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang wajib kita ketahui itu hanya 4 kitab, yaitu yang masyhur kita ketahui Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur itu kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebenarnya kitab yang diturunkan kepada nabi-nabinya itu enggak cuma 4 kitab tersebut. Ada lebih dari 4 kitab tersebut atau firman-firman Allah yang diturunkan kepada nabinya lebih dari 4 kitab tersebut. Cuma yang wajib kita ketahui ya cuma 4 tersebut. Ada yang sepertinya disebutkan di Al-A'la itu Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Ibrahim itu memiliki suhuf. Nabi Musa itu selain memiliki Taurat dikatakan juga memiliki suhuf. Suhuf yaitu hanya berupa lembaran-lembaran, tidak sampai berupa kitab. Tapi itu ya juga merupakan firman Allah yang diturunkan kepada nabinya. Ada juga nabi-nabi yang lain yang mereka itu mungkin enggak diturunkan seperti hanya 4 kitab ini, tapi diturunkan berupa suhuf, yaitu berupa lembaran-lembaran, tapi itu juga berupa firman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi kita cukup meyakini secara ijmal, secara global yang wajib kita ketahui secara terperinci itu hanya 4 kitab tadi itu. Sama malaikat itu juga kita ketahui secara global aja. Kita meyakini adanya mereka dan kita yakini bahwasanya tidak ada yang mengetahui jumlahnya secara pasti kecuali Allah. Yang wajib kita ketahui secara pasti itu cuma 10 aja. 10 malaikat yang ma'ruf atau yang masyhur diketahui oleh orang banyak.